Eh, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan berterima kasih dulu kepada Bu Santi yang telah meluangkan waktunya kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang struktur modal. Di sini saya tidak sendiri, yaitu dengan rekan saya, yaitu ada Indra Anggara dengan NIM 081, ada Putra Hadi Albani dengan NIM 083, dan saya sendiri dengan NIM 082. Baik, langsung saja ke materi. Di sini ada struktur modal atau kapital struktur. Nah, di sini struktur modal atau kapital struktur yaitu penentuan bauran atau mix pembelanjaan jangka panjang perusahaan. Nah, di sini pemenuhan kebutuhan dana perusahaan dari sumber modal sendiri berasal dari modal saham dan laba ditahan. Jika dalam pendanaan perusahaan yang berasal dari modal sendiri masih mengalami kekurangan atau defisit, maka perlu dipertimbangkan pendanaannya yang berasal dari luar perusahaan, yaitu dari hutang atau debt financing. Selanjutnya, struktur modal yang optimal dapat diartikan sebagai struktur modal yang dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata, sehingga akan memaksimalkan nilai perusahaan. Struktur modal mempunyai pengertian yang berbeda dengan struktur keuangan atau finance struktur. Di sini, struktur keuangan atau finance struktur merupakan kombinasi atau bauran dari segenap pos yang termasuk dalam sisi kanan neraca keuangan perusahaan atau sisi pasifa. Sedangkan struktur modal merupakan bauran dari segenap sumber pembelanjaan jangka panjang yang digunakan oleh perusahaan. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan manajemen struktur modal. Tujuan khusus, di sini ada tujuan khusus, yaitu menciptakan suatu bauran atau kombinasi sumber sehingga mampu memaksimumkan harga saham perusahaan. Mekanisme yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan bauran pembelanjaan sedemikian rupa sehingga dapat meminimumkan biaya modal atau cost of capital dan memaksimumkan nilai perusahaan struktur modal optimal atau optimal capital struktur. Dalam secara singkat masalah tersebut. Di sini ada rumus untuk menghitung nilai perusahaan. PT sama dengan EBIT dikali min T dibagi K. Lalu selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi struktur modal, yaitu ada laju pertumbuhan dan pemantapan penjualan di masa yang akan datang, ada struktur kompetitif dalam industri, ada susunan aset dari perusahaan sendiri, resiko bisnis yang dihadapi perusahaan, status kendali daripada pemilik dan manajemen, sikap para kreditor modal terhadap industri dan perusahaan, ada posisi pajak perusahaan, ada fleksibilitas keuangan atau kemampuan untuk menerbitkan modal dalam kondisi yang tidak baik, dan yang terakhir ada konservatisme atau agrevisme manajerial. Lalu selanjutnya ada teori struktur modal. Teori struktur modal pada pasar modal yang sempurna dan tidak ada pajak. Ada 3 macam pendekatan teori ini, yaitu 1. Pendekatan laba operasi bersih. Yang kedua ada pendekatan tradisional. Yang ketiga ada pendekatan Modigliani sama Miller. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putra Hadi Albani. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan mempresentasikan teori struktur modal. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam teori modal pada pasar modal yang sempurna dan pajak antara lain, tidak ada pajak perseroan atau pribadi dan tidak adanya biaya kebangkrutan. Yang kedua, perubahan struktur modal terjadi dengan menerbitkan obligasi dan membeli kembali saham biasa atau dengan menerbitkan saham biasa dan menarik obligasi. Yang ketiga, perusahaan mempunyai kebijakan pembayaran 100% dari laba yang diperoleh setiap tahunnya sebagai dividen. Yang keempat, nilai distribusi probabilitas subjek dari perkiraan laba operasi di masa yang akan datang untuk masing-masing perusahaan adalah sama untuk semua investor di pasar modal.
Yang kelima, laba operasi setiap tahunnya diperkirakan tidak akan tumbuh. Lalu yang keenam, utang dianggap bersifat permanen. Teori struktur modal menghitung return obligasi yang pertama, di mana KI sama dengan I per B. KI merupakan return dari obligasi, I adalah bunga hutang obligasi taruhan, dan B adalah nilai pasar obligasi yang beredar. Lalu yang kedua, menghitung return saham biasa, di mana KE sama dengan E per S adalah KE merupakan return dari saham biasa, lalu E laba untuk pemegang saham biasa, dan S nilai pasar saham yang biasa beredar. Lalu yang ketiga, menghitung return bersih perusahaan, KO sama dengan sama dengan O per V, di mana KO return bersih perusahaan sebesar modal rata-rata minimal, lalu yang O adalah laba operasi bersih, lalu V total nilai perusahaan. Untuk menghitung besarnya biaya modal return dalam kaitannya dengan struktur modal nilai perusahaan digunakan beberapa rumus tadi. Di sini ada teori struktur modal, pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional mengasumsikan adanya struktur modal yang optimum dan bahwa perusahaan dapat menaikkan nilai totalnya melalui penggunaan leverage yang bijaksana. Pendekatan tradisional mengatakan bahwa mula-mula perusahaan tersebut dapat menurunkan biaya modalnya dan menaikkan nilai totalnya melalui leverage. Berhubung leverage meningkat, maka para investor akan menaikkan tingkat kapitalisasi ekuitasnya. Namun kenaikan ini tidak meng-offset dan manfaat penggunaan data uang yang lebih murah secara keseluruhan. Apabila leverage semakin besar, maka para investor semakin menaikkan tingkat kapitalisasi ekuitasnya, hingga akhirnya pengaruh ini lebih dari sekedar meng-offset penggunaan dana hutang yang lebih murah. Setelah mencapai titik tertentu, adanya kenaikan leverage justru akan menurunkan total perusahaan. Selanjutnya, teori struktur modal, pendekatan Modigliani dan Miller. Berpendapat bahwa risiko total bagi seluruh pemegang saham tidak berubah, walaupun struktur modal perusahaan mengalami penurunan. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa pembagian struktur modal antara hutang dan modal sendiri selalu terdapat perlindungan atas nilai investasi. Nilai investasi total tergantung perusahaan dan tergantung dari keuntungan risiko, hingga nilai perusahaan tidak berubah walaupun struktur modalnya berubah. Asumsi-asumsi pendekatan Modigliani dan Miller. Pasar modal adalah sempurna dan investor bertindak rasional, lalu nilai yang diharapkan dari distribusi, probabilitas semua investor sama, lalu perusahaan mempunyai risiko usaha atau business risk yang sama. Lalu yang terakhir, tidak adanya pajak. Baik, selanjutnya metode pengambilan keputusan struktur modal. Yang pertama, keputusan struktur modal itu berkaitan dengan penentuan bauran sumber pembelanjaan jangka panjang yang optimal. Yang kedua, bauran sumber pembelanjaan jangka panjang yang optimal itu ditunjukkan untuk memaksimumkan nilai pasar perusahaan dan meminimumkan biaya modal keseluruhan perusahaan. Secara umum ada 3 metode pengambilan keputusan struktur modal, yaitu yang pertama pendekatan EBIT atau EPS dapat menggunakan 2 cara, metode grafis dan metode matematis. Yang kedua, rasio cakupan atau coverage ratio. Next. Ini metode pengambilan keputusan struktur modal, pendekatan rasio cakupan. Metode ini merupakan perbandingan dari rasio-rasio solvabilitas. Ada 2 macam rasio solvabilitas yang digunakan yang harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi sejumlah usulan pembelanjaan sebagai berikut. Yang pertama, rasio solvabilitas neraca atau balance sheet leverage ratio. Input-input untuk rasio solvabilitas neraca berasal dari neraca keuangan perusahaan. Yang kedua, rasio cakupan atau coverage ratio. Rasio peliputan biasanya bersumber dari laporan laba rugi perusahaan. Oke, next. Nah, ini lanjutan. Jadi kertas kerja yang dapat digunakan untuk menganalisis pilihan-pilihan pembelanjaan
dengan menggunakan rasio-rasio komparatif dapat dilihat pada tabel ini. Gitu. Jadi ini adalah contoh kertas kerja yang dapat digunakan untuk menganalisis pembelanjaan. Ada rasio leverage neraca, kemudian juga rasio cakupan. Oke, next. Ini masih lanjutan, jadi tujuan analisis ini adalah untuk menentukan pengaruh dari setiap usulan pembelanjaan terhadap rasio-rasio keuangan yang utama. Analisis keuangan dapat membandingkan besaran setiap rasio yang ada dengan tingkat atau besaran proyeksi sebagai bahan pertimbangan atas kelayakan masing-masing usulan. Biasanya, para analis keuangan perusahaan, bankir investasi, lembaga pemeringkat efek, dan sebagainya mempunyai standar-standar rasio yang dapat digunakan sebagai pembanding. Oke, baik untuk semuanya. Terima kasih atas presentasinya. Semoga hasil kerja kami dapat menambah ilmu untuk kita semua. Ditutup dengan wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.